Bapak sudah pernah ke sini bersama kakak tingkat teman-teman ya, kakak tingkat kalian. Kita sama mengadakan acara seperti ini, namun pengisinya kita ganti gitu ya Pak ya, karena yang mantan Pak Ketua sudah berpindah tugas. Nah, sekarang kita adakan lagi dengan narasumber yang baru, yaitu yang terhormat, yang mulia Al-Ustadz Bapak Amran Abbas SHMH. Nah, seperti yang Bapak ajarkan di kelas, Pak izin muka dulu ya. Seperti yang Bapak ajarkan di kelas, jadi hukum waris ini, atau nanti kalian ada yang mau tanya tentang hukum keluarga juga, seperti yang Bapak ajarkan di kelas dalam mata kuliah hukum perdata ya. Ini adalah hukum yang apa istilahnya, mungkin banyak tadi Bapak Wakil Ketua sebutkan, banyak dimasukkan gugatannya di pengadilan agama. Ya. Ada yang masalah mungkin sengketa waris, nah mungkin ada juga apa namanya masalah keluarga, hak asuh anak. Nah, nanti akan panjang lebar, Pak Ketua akan sampaikan mungkin case-nya saja karena di sini sesuai tema yang Bapak ambil, kita sampaikan tentang Kota Ternate. Apalagi teman-teman mayoritas berasal dari Maluku Utara, nanti kasus-kasus di kampung halaman yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan bersama beliau di akhir kegiatan. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, Pak Ketua, ya izinnya saya pakai mic ya Pak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ketua. Izin ya Pak. Ya. Baik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Yang kami hormati Bapak Irham, teman-teman pejabat dan staf Pengadilan Agama Ternate, serta khususnya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Nanti saya ingin di akhir sesi itu aktif tanya. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang akan nanya. Untuk mengawali bahwa saya akan bertanya kalau Anda tidak bertanya, maka saya akan mengawalinya dengan 2 pertanyaan. Angkat tangan siapa yang mengerti apa yang dimaksud dengan hukum keluarga. Sebelum membahas panjang lebar, kita harus paham nih apa nih yang mau yang dimaksud hukum keluarga itu apa gitu kan. Yang sederhana saya, dengan bahasa sederhana. Apa ini hukum keluarga itu? Apa keluarga mau dihukum atau bagaimana? Coba, sederhana. Ntar ada yang jawab, mesti pancing ke apa? Saya ada 2.000 kah? Oh, ada 50.000. Cepat sudah angkat tangan. Nah, begitu coba. Hukum keluarga. Hukum keluarga itu kayak cabang hukum yang mengatur. Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur. Jangan baca. Mengatur hubungan dan hak kewajiban dalam hidup keluarga. Oh ya. Setiap perkawinan pasti ada aturan-aturan tertentu. Seperti contoh. Coba contoh 3. Yang lain yang terbuka HP. Kasih contoh 3 coba. Nah, yang pertama itu hukum keluarga adalah jadi hukum keluarga itu hukum keluarga adalah hukum yang dimana membahas di lingkup atau di ruangan pada lingkup keluarga. Misal contohnya seperti pembagian hak waris atau seperti perceraian atau misal anak atau bisa juga pada ayo pembagian hak waris itu sudah tadi sudah diulang, cerai, hak asuh anak, satu lagi anak dan perceraian, hak asuh anak dan warisan. Nah, jangan waris, satu lagi jangan waris, hukum keluarga dan pernikahan dan pernikahan
Jo, bukan, ini kan tidak ada sengketa. Itu sengketa yang dimaksud sengketa apa? Dan Dan satu lagi, harta, 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 harta. kata gue lagi. Nah, begitu. Begitu nanti saya kasih itu contoh kalau mau nih cara bertanya tersisa sesi terakhir. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Di dunia ini banyak family court, tapi hanya menjadi semacam pengadilan ad hoc. Pengadilan ad hoc itu kayak pengadilan divisi. Sama seperti pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu divisinya ada apa? Ada yang tahu? Pengadilan negeri sini Ternate. Pengadilan ad hoc selain peradilan pidana itu ada apa di situ? Peradilan apa aja? Mau nih baca tuh, pengadilan negeri garis miring, pengadilan korupsi tipikor garis miring apa? Bang Monitor perhatikan. Nah, itu namanya peradilan divisi atau pengadilan ad hoc ya di Indonesia. Jadi PNS ini ada hubungan industrial HI dengan satu lagi. Nah, itu jadi tipikor dan hubungan industrial dengan satu lagi perikanan, peradilan perikanan. Nah, itu divisi ya. Nah, di dunia ini peradilan keluarga atau family court itu banyak yang menjadikannya sebagai divisi atau pengadilan ad hoc. Hanya ada 2 negara yang membuat sebuah pengadilan keluarga atau family court otonom. Dia berdiri sendiri. Sebutkan salah satu. Satu Jo, cuma Jo sembarang negara. Sambarang Jo. Cepat satu Jo, cuma cepat. Ini pengantar ini. Cepat. Cuma satu. Satu. Cepat. Singapura. Salah. Karena dia cuma Australia berarti 2. Dia sama Singapura kata dia bilang. 1, 2 lagi. 2. Dengan Korea Utara. Yang lain. Mau nih kalau saya suruh jawab, dong salah lagi kau. Bikin malu adik-adik. Ayo. Salah. Itu masih ada peradilan divisi. Masih divisi. Family court itu masih divisi. Masih pengadilan ad hoc-nya. Masih divisi di sana. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nah, ini tidak apa-apa pengantar ya. Lagian kalian juga kaget lu kok ditanya begitu. Padahal Pak Irham belum pernah bahas di kelas ya. 2. Tadi Australia masih salah. Australia sebetul ditambah 1 Selandia Baru. Selain itu, banyak sekali negara yang disebut-sebut tadi itu sudah betul, tetapi menjadikannya sebagai divisi atau ad hoc tadi. Indonesia ini pengadilan agama hampir jadi family court atau pengadilan keluarga. Hampir. Karena terpengaruh dengan Australia yang sering melakukan kerjasama atau banyak pertemuan dengan badan peradilan agama. Tetapi terkendala karena di Aceh, ini nanti saya bahas. Di Aceh itu bukan hanya mengadili tentang hukum keluarga, tetapi juga ditambah dengan, ada yang tahu? Jinayah atau pidana Islam. Jadi kalau ini anak-anak pengmabuk di sini, kalau cuma di Aceh, ini pengadilan agama sana, masuk di pengadilan agama, toki hukum cambok. Apalagi itu kalau apalagi berkhalawat, menyendiri, pacaran di berdua-duaan di gelap-gelap, saja di Aceh masuk pengadilan agama dapat hukum cambuk. Ya.
Begitu ya, jinayah. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Pak Irham sudah mengajarkan tentang kewenangan pengadilan agama. Pengantar bersama waris. Oh iya, Hukum acaranya belum ada. oh belum Hukum acara. ya. Saya juga tidak mengajarkan hukum acara, tapi kalau mau ditanyakan silakan. Karena kalau hukum acara itu intinya dia mengatur tata cara berurusan di pengadilan dan tata cara bersidang. Begitu ya, itu yang dimaksud sederhananya pengertian hukum acara. Jadi mulai dari proses pendaftaran, proses persidangan, setelah persidangan ada upaya-upaya hukum, ya, apa yang harus kalian lakukan, nah itu yang dimaksud dengan hukum acara. Kita bicara tentang kewenangan absolut saja. Jadi pengadilan agama ini sebenarnya pengadilan tertua di Indonesia, bukan pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri atau di zaman Belanda disebut dengan pengadilan swapraja, itu nanti Belanda datang, baru dia bawa itu pengadilan negeri di sini, itu pengadilan swapraja. Beberapa daerah, saya pernah tugas di Purbalingga, itu gedung pengadilan negerinya itu masih gedung Belanda, sehingga dijadikan sebagai cagar budaya. Jadi kalau ada rehab, gedung aslinya tidak boleh dirombak, karena cagar budaya. Tapi pengadilan agama itu sudah ada sejak zaman kerajaan Islam, zaman dulu, apalagi Ternate, ya. Nah, yang mengadili siapa? Kalau di kita ini, adik-adik pernah dengar ada jabatan qadi di Kesultanan kan? Nah, sering juga di sini bilangnya kalem, begitu ya? Kalem, atau di atasnya ada lagi jabatan mufti. Jadi mereka entah dipegang oleh tiga orang yang berbeda atau satu orang yang sama, itu mereka tugasnya qadi itu tadi. Jadi memutuskan perkara-perkara hukum keluarga. Sementara kalau pidana itu langsung ada di tangan sultan. Nah, inilah pengadilan agama Ternate. Ini ada hubungan sejarah dengan kesultanan. Nah, kalau adik-adik lihat di paragraf ketiga ini, ada 3 penanggalan. Ada 3 peristiwa hukum. Jadi yang pertama, ini ada penetapan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Peradilan Agama di banyak daerah. Nah, salah satunya adalah Pengadilan Agama Ternate, kemudian salah 2-nya PA Sosio, dan salah 3-nya adalah PA Labuha. Jadi itu yang dibentuk pertama di Maluku Utara. Labuha atau Tobelo ya? Labuha ya. Nah, jadi ini. Itu kami sebut dengan de facto, de jure. Jadi secara hukum, nih, silakan berdirikan pengadilan di wilayah kalian pada tahun 58, tanggal 6 Maret 58. Kemudian, ini ada peristiwa de jure 2. Karena lama, dari 58 sampai ke tahun 66, kok belum bergerak gitu loh. Gedungnya belum ada, tapi SK-nya sudah ada pembentukan, tapi belum ada gedung pengadilan, belum ada personilnya. Sudah 8 tahun kemudian, barulah melalui prakarsa Sultan Mudafar Shah almarhum, beliau memerintahkan jogugunya, yaitu Kiai Haji Z.A. Nuh. Beliau merintahkan jogugunya pada saat itu untuk lobby ke Kemenak untuk supaya benar-benar peradilan agama itu ada secara de facto di Ternate. Nah, di tanggal itulah beliau ke sana, tanggal 22 Agustus, kemudian terrealisasinya pada tanggal 25 Oktober 1966, yang sekaligus di dalam SK Menteri itu menetapkan personil hakim dan ketua yang bertugas. Jadi kalau sudah ada orangnya, otomatis mereka akan berusaha mencari lokasi untuk pengadilan, apakah itu hanya rumah sewa atau permanen.
sebagai pengadilan. Nah, itu tahun 66. Gedung lamanya itu ada di tanah masjid, di dekat Masjid Putih itu. Ya, jadi dari Polda naik ke Dara, kemudian dapat pertigaan kayak itu. Pertigaan belok kanan, ada Masjid Putih, ada di sebelah itu. Di sebelah itu yang gedung tua, nah sekarang dijaga oleh 3 orang staf di sini, dijaga gedung. 66. Maka dari 3 peristiwa ini, kami kemarin, berapa bulan lalu ya, sekitar 2 bulan lalu, kemudian voting. Voting kira-kira pengadilan agama itu mau bikin ulang tahun kapan? Mau pakai tanggal ini kah yang de jure? Atau mau pakai tanggal de facto? Penyerahan dengan yang kedua penetapan susunan pengadilan. Jadi ada 1 orang ketua, 2 orang hakim, kemudian ditambah dengan 2 orang hakim honorer dan 1 orang panitera. Hanya disepakati Pak Irham, kita ulang tahun ini 6 Maret 58. Insya Allah tahun 2026 kami akan bikin kegiatannya dengan sederhana tapi berusaha supaya meriah dengan berbagai macam kegiatan. Nah itu adik-adik, ini supaya kalian tahu dengan pengadilan ini. Dulu pengadilan itu aut-autan, sekarang pengadilan itu modern, ya. Semua serba digital. Tahun 2026 saya akan mencanangkan pelayanan itu harus digital. Jadi tidak ada lagi tulis-tulis tangan. Mulai dari pendaftaran, coba dibuka SSO. Jadi di beberapa bulan kemarin di masa kepemimpinan saya, ini ada kemudian kita lahirkan satu aplikasi yang kami namakan SSO Gamalama. Jadi single sign on. Jadi kalau adik-adik mau tahu modernnya pengadilan agama Ternate, ya sebagai contoh dari modernnya pengadilan di seluruh Indonesia, ini SSO Gamalama ini, kemudian ada banyak sekali aplikasi. Kalau pengadilan agama Ternate ini yang di luar Medsos 5, kita untuk saat ini ada 18 aplikasi. Jadi ini dari atas, mulai dari ini ASO, ini ciptaan pegawai-pegawai di sini ya, bukan kita ambil dari luar. Kemudian ada e-laporan, terus Mart, kalkulator Panjar. Jadi kalau mau hitung berapa yang harus dibayarkan ketika berperkara, itu sana kalkulator Panjar. Dan adik-adik nanti sebagai apa ya namanya, corong begitu ya, corong orang-orang yang dipandang terpelajar dan memahami hukum, itu nanti di masyarakat bisa menyampaikan ketika ada bilang, kalau ke pengadilan itu, pengadilan agama khususnya ya, itu bayar berapa? Nah, mau tahu. Jadi nanti ada kalkulator Panjar. Kemudian kita juga terbuka. Ini sebenarnya di belakang sini nih, ini ada SK Panjar biaya perkara yang saya cetak ini. Kemudian nanti di sini tertuang semua angka. Intinya mulai tahun depan Pak Irham, informasi berperkara di pengadilan agama melalui e-court atau pendaftaran secara elektronik, itu biayanya sampai 300.000. Jadi murah saja toh, ya 300.000. Sampai tahun ini ada mana ini? Ada pengurangan, sebenarnya di belakang ini ya, ada pengurangan nanti tahun depan itu tidak ada lagi biaya sumpah. Dikurangi 45.000. Jadi ini adik-adik, semua terus ke atas lagi, ini ada banyak ini. Ada PTSP digital, ada paling gampang itu sebenarnya kalau mau cari tahu informasi semua tentang peradilan agama, tinggal buka saja
Kalian yang biasa main HP ya, buka-buka komputer, itu coba sekali-sekali masuk di website Pengadilan Agama Ternate. Nanti terbuka semua informasi. Di dalamnya aplikasi ini, insya Allah kalau memang ada, kalian buka aplikasi. Jadi biasakan berseluncur itu dengan menggunakan HP atau komputer. Jangan cuma main buka-buka TikTok terus, buka-buka Facebook, ya, Instagram. Jangan cuma itu saja yang buka. Tapi biasakan buka Google. Biasakan buka, apalagi itu Chrome, internet, cari informasi semua dari situ. Sama seperti tadi, ketika saya bertanya sesuatu, kalian langsung buka internet. Begitu, biasakan begitu. Kemudian adik-adik, terus ada ke bawah lagi, ada ini, medsos kita nih ada nih. Tinggal buka saja, mau berteman dengan pengadilan agama di Instagram, di YouTube, di TikTok, kita juga ada. Jadi tidak ketinggalan. Ya, terus ada aplikasi banyak sekali. Terus ke atas lagi. Ayo. Banyak ya. Nah, ini sebagai wujud bahwa kita peradilan modern. Buka kembali ke makalah. Slide. Baik, terus berikutnya. Next. Baik, yurisdiksi. Next, jadi yurisdiksi itu terbagi dua, ini teori saja. Pertama, yurisdiksi relatif, artinya menyangkut kewilayahan. Jadi kalau bukan kewenangan pengadilan agama mengadili, boleh lawannya mengajukan eksepsi namanya, perlawanan. Misalnya, contoh begini, ada istri, dia tinggal di Makassar, katakanlah begitu. Tinggal di Makassar. Suaminya tinggal di sini. Waktu mereka berumah tangga pernah di Makassar. Suaminya ajukan di Pengadilan Agama Ternate, istrinya boleh mendapatkan keadilan, ajukan surat protes bahwa yang berhak mengadili itu bukan PA Ternate, tapi PA Makassar, karena saya tinggal di Makassar. Nah, itu yurisdiksi. Nah, pengadilan agama ketika melihat itu, biar cuma surat yang datang, bukan orang lagi. Jangankan orang datang, surat saja yang datang, maka majelis wajib memeriksa itu. Kalau benar kemudian diyakini oleh majelis hakim bahwa oh iya, ini istrinya benar-benar ada di Makassar dan memang yang pantas untuk mengadili perkara ini adalah PA Makassar, maka Pengadilan Agama Ternate wajib menolak ya permohonan cerai suami. Itu yurisdiksi. Jadi bukan cuma tulis-tulis begitu. Nah, nanti kemudian ada lagi yurisdiksi absolut. Nah, yang kedua ini. Absolut itu menyangkut tentang jenis perkara yang diadili. Jenis perkara yang diadili, kalau kewenangannya bukan kewenangan pengadilan agama ternyata, tapi kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan agama juga wajib menolak. Begitu, ya. Itu pun tanpa eksepsi, boleh majelis hakim menolak, tanpa eksepsi. Tanpa misalnya ada protes dari lawan. Kalau kemudian diajukan ke sini, ya wajib menolak. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang ajukan perkara di pengadilan negeri, tapi wah ini kewenangan pengadilan agama nih, misalnya waris yang mengajukan ke orang Islam, dia mau datang ke pengadilan negeri, maka tanpa eksepsi pun majelis hakim di sana wajib menolak. Wajib menolak karena dia bilang, wah ini waris ini harus, karena mereka ini orang Islam, apalagi pewarisnya orang Islam, maka kewenangannya ada di pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Contoh satu kasus juga kemarin, tapi itu permohonan eksekusi itu Pak Irham. Jadi ada eksekusi gross akta lelang dari Bank BSI. Nah, kita kan punya kewenangan ekonomi syariah nih ya, mengadili sengketa ekonomi syariah. Nah, pengadilan negeri sempat menerima, tapi kemudian diprotes oleh lawannya bahwa ini kewenangan pengadilan agama karena dia
kesepakatan perjanjian utang piutang itu adanya di BSI atau bank berbasis syariah, maka harus ke pengadilan agama. Kalau perjanjiannya melalui bank konvensional, maka harus ke pengadilan negeri. Begitu. Jadi kewenangan pengadilan agama itu apa? Mengadili sengketa orang-orang Islam atau perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum Islam. Itu, titik, selesai. Sekarang ada kasus orang, mereka berdua sekarang sudah non-muslim, tapi waktu menikah itu mereka menikahnya di KUA. Yang satu entah mungkin jadi mu'alaf, ya, atau dua-duanya mu'alaf, tapi menikahnya secara hukum Islam. Ketika berjalan rumah tangga, dorang dua pindah agama, bersepakat dua-dua pindah agama. Itu yang punya kewenangan mengadili itu kira-kira pengadilan mana? Pengadilan agama. Pengadilan agama. Karena Karena pada saat mereka kan dorang orang Kristen sekarang, katakanlah orang Buddha. tapi kan yang pertama orang pakai di acara Islam. Acara Islam. Oke, kita simpan dulu, kita kunci jawabannya. Ya, kita kunci jawabannya. Kasus sebaliknya. Waktu dorang kawin di catatan sipil, bukan di KUA. Entah karena beda agama, entah karena mereka memang memilih pergi jadi catatan sipil, atau sama-sama beragama non-muslim, nikahnya di catatan sipil. Seiring berjalannya rumah tangga, dorang dua pindah agama jadi agama mu'alaf, jadi Islam. Dalam kasus ini, kalau dorang dua mau bercerai itu ke pengadilan mana? Ini kira-kira ke pengadilan mana kalau untuk kasus yang seperti itu? Jadi waktu menikah, mereka memilih nikah di catatan sipil karena mungkin non-muslim dua-duanya atau salah satunya. Ya, sama seperti kasus Lydia Kandou dulu ya, zaman saya itu kan Lydia Kandou dengan siapa? Mantan suaminya artis tua. Oh, orang sekarang hafal kalau yang dia. Kalau contoh yang sekarang mana saya tidak tahu. Dulu tuh KWMBS istilah tuh Rano Karno. Siapa? Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou. Mereka kan nikah di catatan sipil tuh, nikah. Kalau orang bilang nikah KWMBS, yang satu dua-dua tetap bertandaan agama, kan catatan sipil. Ketika berjalan waktu, sekali lagi dorang dua so jadi orang Islam. Mau cerai, datang kemana? Kemana dek? Cuma tinggal pilih saja. Mau pengadilan negeri atau pengadilan agama, baru sebutkan alasan. Baik, jadi menurut saya kalau itu pengadilan agama itu tidak perlu pengadilan karena jika agama itu adalah urusan secara pribadi. Sedangkan jika perceraian itu bisa diurus langsung ke pengadilan agama. Cerainya di pengadilan agama. Berarti untuk kasus yang alasannya karena dorang dua so jadi orang Islam. Kan begitu ya? Dua-dua so jadi orang Islam. Jadi harus dipahami, pengadilan negeri juga menerima cerai. Tapi cerainya non-muslim. Yang di sini hanya orang Islam saja. Jadi jangan bilang pengadilan agama itu pengadilan cerai. Pengadilan negeri juga urus cerai. Tapi yang non-muslim. Kira-kira kemana? Jadi untuk yang jika pernikahannya secara muslim mungkin akan ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Karena agama mereka sekarang sudah muslim. Ah, ya, baik. Saya kunci jawabannya. Terima kasih. Jadi tadi, pertama asas personalitas keislaman. Pengadilan agama mengadili orang-orang yang beragama Islam. Satu.
Yang kedua, pengadilan agama mengadili sengketa atas dasar perjanjian berdasarkan hukum Islam. Jadi kalau kemudian dalam kasus ini sudah bukan bicara asas personalitas, tapi sudah bicara tentang perjanjian nikah. Nah, jadi kembali semuanya ke perjanjian nikah. Ketika dia berjanji nikah di KUA atau dicatatkan di KUA, maka apapun agamanya setelah itu, ketika terjadi cerai, maka gugatannya harus dilayangkan di pengadilan agama. Ya, gitu ya. Karena perjanjian tadi sudah bukan asas personalitasnya yang berlaku. Sebaliknya, orang dua nikah di catatan sipil, nikah dalam keadaan beragama non-muslim, entah salah satu atau dua-duanya, karena KUA tidak mau terima kalau salah satunya atau dua-duanya non-muslim nikah di KUA, enggak. Sampai hari ini belum ada aturan. Tapi ketika mereka mau pisah, maka kembali ke perjanjian awal, walaupun sekarang ini orang dua sudah jadi muslim. Jadi cerainya harus di pengadilan negeri. Gitu ya. Nah, gampang memahaminya. Gampang memahami. Begitu juga dengan waris. Asas yang terjadi ketika perjanjian adalah ketika itu meninggal. Jadi perjanjiannya terjadi ketika bukan menikah, tapi ketika meninggal. Dilihat bahwa personalitas keislamannya pewarisnya Islam. Maka sengketanya harus ke pengadilan agama. Kalau ada orang muslim ngotot mau ajukan ke pengadilan negeri, maka salah kamar dan pengadilan negeri wajib menolak walaupun tidak ada eksepsi. Walaupun tidak ada sanggahan, tidak ada perlawanan. Bisa saja orang ke sana. Apa alasannya? Ke pengadilan negeri. Karena kalau di pengadilan negeri lebih menguntungkan perempuan. Karena kalau di dalam hukum Islam, ya ini perbedaan signifikan. Kalau pakai KUH Barat atau Bürgerlich Wetboek, bagian anak perempuan itu sama besarnya dengan anak laki-laki. Tapi kalau di Islam, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi dua bagian laki-laki berbanding sama dengan satu bagian perempuan, atau dua berbanding satu, tidak sama. Ya, begitu kajiannya. Bisa saja ada yang mau mengajukan ke sana, wajib tolak. Nah, terus jurisdiksi itu ya. Kemudian kita ada secara garis besar, ini tolong perhatikan. Pengadilan agama itu ada 9 macam perkara yang diadili secara garis besar. Plus 1. Jadi perkawinan, tadi itu hukum keluarga ya. Jadi di dalamnya ada banyak, nanti saya rinci berikutnya. Kemudian ada waris, ada sengketa wasiat, ada sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat. Ini sengketa semua ini. Sengketa zakat, sengketa infak, sengketa sedekah, dan sengketa ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu sekali lagi tadi yang saya gambarkan, ada gampangannya begini. Kita ngutang di bank, atau kita minta pembiayaan di bank, tapi bank syariah. Ya, bank BSI, atau bank muamalat, ya, semacam itu. Kalau kemudian terjadi sengketa antara kita nasabah dengan pihak bank, maka saling gugatnya di sini, bukan di pengadilan negeri. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan, adapun tambahan 1 di Pengadilan Agama Aceh atau disebut dengan Mahkamah Syariah Aceh, itu ditambah 1 lagi kewenangan, yaitu tentang pidana Islam. Next. Nah, ini tadi yang hukum perkawinan ini. Saya cuma minta 3, padahal banyak sekali tadi. Ya, ada ya. Banyak sekali. Yang tercatat di undang-undang, nanti mau dibaca ini ya, di dalam undang-undang perkawinan ini, banyak sekali. Ada 22, tapi sebenarnya di dalam praktik lebih dari itu. Pak Irham, lebih dari itu. Jadi segala sesuatu sengketa tentang rumah tangga,
atau permohonan mereka minta adanya penetapan di dalam hal hukum keluarga, pengadilan agama berhak untuk mengadili. Jadi bayangkan coba satu-satu. Izin beristri lebih dari seorang. Nah, apa sebutnya? Poligami. Poligami itu bilang panguni pe om-om, bilang panguni pe tante-tante, yang mau poligami atau yang mau dipoligami, izin di pengadilan agama. Kalau orang Kristen mau poligami, ya entah dia mau pakai hukum apa ya, datang ke pengadilan negeri. Karena walaupun di dalam hukum Injil tidak ada poligami karena menikah, cerai pun sulit ya. Karena cerai itu harus diputus oleh kematian, harus Tuhan yang memutus. Tetapi ada pelaku poligami yang non-muslim, seperti Oce Kaligis. Nah, itu malah banyak sekali itu malah istrinya. Ya, entah dia izin. Tapi kalau ada izin, datanglah ke pengadilan negeri. Kalau orang Islam, datang di pengadilan agama. Termasuk ngoni. Kok ngoni? Jangan masih nona-nona. Iya. Jadi, mohon maaf, ini contoh saja. Ada nona-nona mau dipoligami oleh om-om, nyong-nyong. Malah kembali loh, ada tante-tante dipoligami oleh berondong. Kasus terbaru siapa? Siapa? Ini Inara Rusli. Ya, betul toh? Dipoligami malah oleh berondong. Nah, itu cara begitu salah. Harusnya itu siapa laki-lakinya? Yang ini tara ikut berita nih. Hah? Siapa DP laki-laki itu nama? Siapa? Irham. Oh, ini. Siapa? Siapa Inara Rusli? Insanul Fahmi. Ikut berita sedikit. Jadi, Insanul Fahmi, Inara mungkin tidak paham hukum. Atau bahkan Inara tidak tahu. Kalau mau poligami, mestinya itu datang di pengadilan agama. Karena nikah siri itu Pak Irham, itu menurut pengalaman saya, menurut pemantauan saya, nikah siri itu nikah yang paling gampang di dunia. Paling gampang. Mau kawin pangoni ini ada ribet. Ya, nyong-nyong ini tuh. Mau kawin doran nongol mau kawin pertama ribet. Ribetnya apa? Muni mesti modal. Ya. Sobaku atur dengan calon istri. Dia bilang sudah berapa sudah ngana pedoi yang penting cepat kawin. Begitu baku dapat dengan DP papa, oh jadi lain cerita. Oh papa bilang, berapa? 25 juta. Cek, apa itu? Jadi Richard tercukup. Oh? Dia bilang 500. Saya dia 500 terpaksa. Jadi berat, harus biayanya besar. Ya, harus siap. Belum mau piba tanya Pak mantu itu tuh mesti minta tolong kalau tuh tersanggup sendiri. Dan biasanya secara adat tuh minta tolong orang-orang tua tuh. Minta tolong tetangga kiri kanan mau piba lamar. Ya. Tapi kalau nikah siri, Muhammadan, saya bilang nikah paling gampang itu asal perempuan suka dengan laki-laki, ngana suka tong kawin, do langsung pergi di imam sambaran-sambaran tuh. Imam mana yang boleh mau kawin di sini? Oh, imam di Kalumata. Oh, ayo dong langsung datang ke sana. Oh, imam lagi begitu lapas doi 1 juta, 2 juta, imam langsung banting tangan. Pak. Habis itu mau jadi DPS sudah. Kalau ada DP doi, mahar ya syukur-syukur kalau kemudian dia ingat mau kasih akan cincin 1 gram, 2 gram. Habis itu sudah jadi istri. Mau nih orang tua dia lewat, ya pesta secara ada, sudah pokoknya paling gampang sekali sudah di dunia. Cuma mau nih baku suka, cari orang ke sekawin sudah selesai. Baru mengaku di keluarga, tong sekawin sama di Inara Rusli bilang, tong sama di Insan mengaku di podcast
dengan Richard Lee, kami sudah menikah. Enak sekali. Keluarganya Inara Rusli juga mangkali tertahu. Kawin begitu tertahu, wallahualam. Pokoknya itu tadi. Ya, jangan lupa datang di pengadilan agama, pertarungan hukum. Di sini tahun ini nanti ada apa namanya, ada data jenis perkara nanti di terakhir saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya informasikan setahun ini Pak Irham ada 2 izin poligami. Salah satunya saya yang duduk jadi ketua majelis, tetapi kok gugur. Gugur itu artinya waktu di sidang dorang 2 terdatang, don 3. Karena di persidangan ketika izin poligami itu harus datang 3-3. Laki-laki yang mau poligami harus datang, ditambah istrinya, ditambah calon istri keduanya. Itu don 3 harus datang. Ternyata yang di perkara yang saya tangani, 3-3-nya tak pernah datang, padahal sudah dipanggil 2 kali untuk menghadap di 2 persidangan. Akhirnya ya sudah gugur. Yang 1 sementara proses. Jadi datang sini. Kemudian nanti di bawahnya nih, ada 22 ya, ada izin melangsungkan perkawinan, kalau apa namanya, orang tua, wali, keluarga, beda pendapat, ada dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini anak-anak yang kawin di bawah 19 tahun. Mau nih, so di atas 19 sama entah? Nah, berarti so boleh kawin. Artinya kalau kawin, tak perlu mengajukan dispensasi kawin. Nanti kalau ketemu di masyarakat, ada yang mau menikah, kok di bawah 19, kasih tahu pada orang, pergi di pengadilan agama dah, minta dispensasi kawin, ya, karena KUA tidak akan menikah